tapi bisa dipanggil dengan sebesar ibu ngajar di SMP 1 ini SMP 26 Padang, SMP 26 Padang itu 8 tahun. 8 tahun kemudian dikasihkan lalu masuk pendidikan SMP 1 lalu 8 tahun. Sebelumnya itu pelajar SMA ini Kerinci terdapat pelajarnya di SMA 6 Kiri selama 15 tahun. Kami pindah ke Padang. Kalau ngajar IPS-nya sudah sekitar 20 tahun. Ya, 20 tahun. Ya. Apa latar belakang ibu untuk mengajar IPS ini? Pada dasarnya bisnis itu bukan dari keguruan sebenarnya. Pertama ibu dari non-keguruan, jurusan ibu dulu adalah ekonomi pembangunan dari Universitas Jakarta. Kemudian ibu tamat tahun 2002. Kemudian tamat 2022, ibu hanya panggilan jiwa saja, melihat prospek keguruan ke depannya bagus, apalagi untuk seorang ibu perempuan gitu ya, apalagi agak bagus untuk prospek keguruan. Maka ibu langsung nama akta 4 pada waktu itu. Belum ada kayak profesi sekarang, belum ada. Alhamdulillah, mungkin puji Tuhan karena garis tangan ibu langsung keluar di angka 4 langsung tes kali itu bantu sambil dibantu. Gitu ya. Padahal kalau basicnya kalau untuk dari pendidikan dulu memang di non keguruan dulu S1-nya memang jadi ekonomi pembangunan. Terus karena ibu aslinya Kerinci, pada waktu itu orang tua dia pulang Kerinci itu, jadi ibu mikir wah ini saya makannya mau kemana, jadi cuma melihat prospek aja panggilan jiwa ya saya kayaknya saya aja mengajar, ibu langsung mengajar pada waktu itu. Malahan pada waktu itu ibu udah jadi ibu pengajarnya waktu itu di Kerinci ada namanya di estetik sekolah tinggi ilmu keguruan, itu udah jadi dosen di situ. Padahal ibu ada tamatan S1 waktu itu. Jadi berlatar belakang itu tamat dari S1, kemudian di Kerinci itu orang mau betulkan itu ada cara pendidikan. Padahal S1 ya, kan ibu mengajar di situ. Sama mata pelajaran yang juga ekonomi matematika dengan sejarah matematika, sejarah. Tantangan yang terbesar untuk menghadapi IPS sebenarnya tantangan terbesar itu lebih kepada kalau ada beda anak kalau untuk tantangannya beda anak. Kalau zaman ibu dulu anaknya agak bisa dikatakan punya karakter, terus tapi sekarang ada zonasi kebudayaan yang sekarang ini yang ibu hadapi jauh sekali tantangan. Yang pertama yang faktor zona ini anak-anak yang dibawa ke sini adalah anak-anak yang harus satu-satunya. Maksudnya mengajar IPS pertama ibu masuk yang pertama sekali yang ibu masuk ke kelas ini menenangkan kakak, setelah itu namanya menenangkan anak karena dia pergantian dulu dan itu finalnya belum stabil kandidat kita masuk IPS. Nah itu ibu kenalkan dulu mereka, kemudian setelah itu nantinya sama dengan ada di RPP ada pembinaan, kemudian ibu mereview pelajaran-pelajaran yang kemarin dari review di akses. Nah setelah itu kalau ada yang kayak gini anak tetap belajar kita kasih edukasi dulu, ibu evaluasi dulu maksudnya kalau yang di SMP 1 ini ada 2 tahun
kemarin ini menggunakan kurikulum merdeka jauh dengan K13 itu jauh sekali. Kalau yang dikatakan kurikulum merdeka ini betul-betul kita memberikan zona nyaman kepada anak. Ternyata anak itu dia tidak hebat di bidang IPS, tidak mampu memahami konsep IPS, jadi harus menjadi standarnya yang kita menggunakan. Bagaimana cara ibu mengevaluasi pencapaian Pada tujuan pembelajaran ibu tidak tergantung pada angka-angka tidak. Tapi ada beberapa yang ibu yang diberikan misalnya kayak nilai tunggal misalnya pencapaian anak itu atau nilai tulis nantinya. Nah itu tidak menjadi barometer yang tinggi bagi ibu. Ibu lebih kepada karakter anak karena kalau sudah menerapkan ilmu kejujurannya, disiplinnya, yang angka-angkanya hanya mengikuti saja. Itu yang ibu terapkan dalam aplikasi. Jadi kepada anak-anak ini ibu tidak pernah menggambarkan angka-angka, tapi ibu tunjukkan gimana karakter kita jujur. Ibu sudah jujur sama ibu, kamu sudah jujur, kamu sudah disiplin, dan kamu sudah lepas dari kecerdasan individu. Yang selain dari itu adalah pernah. Misalnya pada kita COVID misalnya, kalau kita kan ada COVID, apalagi anak-anak kelas 7 misalnya, mereka tidak paham tentang gestur, mereka tidak paham dengan tentang aplikasi apa ya. Oh ini ada lagi Quizzes, kan yang aplikasi Quizzes. Ya, ini apa namanya, kita berikan pemahaman kepada orang tua. Terkadang waktu kita tidak ada di sini, tidak boleh membawa HP Android ke sini, mama dan papa, kebetulan ibu wali kelas atau grupnya ada, punya grup wali kelas, grup parenting namanya, mamanya ada. Tolong diberikan anak kita untuk menggunakan HP karena sekarang ini sangat dibutuhkan sekali untuk Inggris, tidak ada waktu, nanti nilainya langsung dapat. Pada waktu itu kita memberikan apa namanya soalnya lewat situ, ibu hanya men-share waktunya ada kesempatan untuk apa ibu selalu mengaitkan pembelajaran IPS dengan lingkungan? mengaitkan pelajaran ya ibu selalu mengaitkan dengan lingkungan karena di sini SMP 1 ibu adalah koordinator Adiweta. Adiweta itu adalah untuk lingkungan. Kalau Adiweta yang di SMP 1 ini ada Adiweta nasional. Yang pertama yang ibu kaitkan dengan metode lingkungan. Yang pertama adalah misalnya ada apa yang ada tumbuhan yang hidup di dalam kelas ini, misalnya mereka ini, karena mereka ini adalah benda hidup. Setidak-tidaknya nanti walaupun ibu tidak wali kelas di sini, tolong dirawat, tolong disirami. Setidak-tidaknya ada menyampaikan tidak ada dalam pelajaran, tapi sebelum ini ada disiram bunganya tadi. Ada misalnya ada yang tiket hari ini, ada yang kaitkan dengan lingkungan, seperti itu saja yang istilah. Apa upaya ibu yang dilakukan peningkatan pembelajaran pada mata pelajaran Oh ya, karena di sini ada zona, ada yang motivasi belajarnya rendah, ada yang motivasi belajarnya tinggi, dan bahkan ada loh anak yang di sini yang istilahnya dia anak edukasi, menunjukkan dia sudah bisa melakukan aplikasi itu. Ibu menceritakan soal pembelajaran jika ibu memberikan materi reguler. Sekarang ini pelajaran kita adalah tentang sejarah praksara. Sementara yang anak yang EPC ini dia udah tambah. Jadi apa? Udah tahu. Jadi apa yang diberikan mereka bukan kelas bukan mereka tidak pernah ibu membedakan tidak. Cuma mereka ibu berikan suatu kelas yang tingkat hot soal itu cara seperti itu. Tapi kalau anak yang di bawah ibu keluarkan lagi. Anak yang standar ya mereka berjalan seperti biasa saja. Kalau yang low ini yang mohon maaf yang zonanya yang low, ibu yang menyebutkan mereka hanya bilang kegiatan kita adalah ibu menyalurkan barang dari satu agen ke agen yang lain. Kegiatan apa anak itu tidak bisa ibu dan kita itu yang betul ada dulu. Ibu menggunakan metode yang ada di kelas ini terkadang tergantung apa namanya situasi dan kondisinya. Yang pertama biasanya ada yang menggunakan untuk tapi sekarang ini macet, jadi kadang digunakan secara berkelompok. Nah kemudian ada waktunya nanti melihat waktunya kayak adik ini kan udah datang sini otomatis kan ibu punya waktu setengah jam lagi. Nah ini metode ibu yang beda lagi.
setelah mereka kurasi, mereka membuat soal nantinya. Setelah membuat soal nanti satu persatu harus membacakan soalnya. Ada dapat ya. Jadi metodenya ada metode dapat namanya JES. Iya, ada cara ada yang digunakan. Ada metode ceramah itu tidak salah digunakan, tapi lebih kepada kalau metode ceramah itu boleh dikatakan ya ibu lebih pada anak ini berdiferensiasi kelompok. Ya, tidak hanya jawab kelompok tadi ada satu kelompok ini pastikan materi ibu bagikan kamu mas tentang produksi, mas tentang materi tentang apa namanya produksi ibu bagikan nanti. Nah, ketika itu nanti mereka digabungkan jawabannya, mereka yang menyimpulkan dan mereka yang mencari jawaban membuat pertanyaan cari jawaban ibu yang menyimpulkan. Seperti itu kita dari ibu.